Baik, kali ini kita akan membuat sebuah proyek sederhana, yaitu dengan menggunakan gabungan bentuk-bentuk dasar seperti kotak, lingkaran, bintang, dan sebagainya. Pertama-tama kita akan membuat dengan garis bantu, klik pada mistar ini dan drag sebelah kanan, kemudian pada mistar sebelah atas klik dan drag pada bagian bawah. Kemudian kita akan memilih di sini kotak icon. Dekatkan mouse pada bagian pertemuan garis tersebut, klik tahan, kemudian tekan Ctrl dan Shift pada keyboard, drag sehingga kita mendapatkan sebuah kotak bujur sangkar. Kita melihat di sini ada ikon seperti titik lingkaran. Ini artinya kalau kita klik dan drag akan membuat sudut tersebut menjadi lengkungan. Lalu yang kedua adalah untuk merubah warna. Kita pilih terlebih dahulu di sini Selection Tool. Kita dapat melakukannya dengan menggunakan di sini ada palette untuk fill, stroke, dan stroke style. Kita pilih dengan fill terlebih dahulu. Di sini ada no paint, artinya tidak ada warna. Kemudian flat color, gradient linear, dan gradient radial, serta pattern. Saya menggunakan flat color. Kemudian di bagian bawahnya sini ada RGB, HSL, CMYK, wheel. Kita dapat menggunakan color yang manapun juga. Saya lebih suka menggunakan wheel sehingga lebih mudah buat saya. Karena di sini ada bagian lingkaran adalah menunjukkan hue dari warna tersebut. Kita bisa memilih apakah biru, biru muda, hijau, dan seterusnya. Saya coba pilih dekatkan agak ke merah. Kemudian pada bagian segitiga ini adalah saturation-nya. Apakah dia merah, apakah dia lebih ke abu-abuan, dan sebagainya. Saya coba mungkin mencari hue seperti ini sehingga warnanya menjadi agak coklat. Kemudian untuk stroke pun demikian. Di sini ada non-stroke, artinya tidak ada stroke sama sekali. Kemudian ada untuk flat color, gradient color, dan pattern. Saya memilih flat color, kemudian saya gunakan warna hitam saja di sini. Lalu pada stroke style di sini ada menunjukkan tebalnya dari garis tersebut. Kita bisa menulis secara manual, misalkan saya ganti dengan 5. Tapi ini kelihatannya terlalu tipis, saya coba buat menjadi 10, begitu. Oke. Untuk join saya tetap biarkan meter saja karena memang kebetulan kotak kita ini mempunyai rounded. Saya tutup sekarang panel fill dan stroke-nya. Untuk yang kedua kita akan membuat sebuah kotak juga yang sama. Saya dekatkan mouse pada garis bantu horizontal, klik tahan, kemudian tekan Ctrl Shift seperti ini. Saya drag. Oke, saya mendapatkan seperti sebuah lingkaran. Ini karena roundednya kita terlalu besar. Saya coba kecilkan. Lalu saya sekarang memilih dengan menggunakan seleksi tool. Saya memilih warna yang berbeda. Klik tanda icon Edit Object Style. Kemudian saya akan memilih untuk fill. Warnanya mungkin agak lebih muda. Seperti ini. Kemudian kita tutup panel fill dan stroke. Lalu pindahkan dia, klik tahan pada mouse, lalu tekan Ctrl dan geser. Menekan Ctrl pada moving tool artinya dia tetap berada pada garis yang sama. Untuk mengecilkan objek, tekan pada bagian sudut yang bergambar seperti panah diagonal, klik dan tahan Ctrl untuk membuat dia proporsional. Tahan Shift untuk membuat dia mengecil pada garis tengah. Seperti itu, kemudian geser, tekan Ctrl. Untuk mengcopy objek, kita dapat membuat seperti pada dokumen Windows lainnya, yaitu Edit, Copy, kemudian kita akan paste pada tempat yang sama, yaitu Paste in Place. Lalu kita klik dan geser, tekan Ctrl pada keyboard. Seperti ini. Lalu berikutnya, saya akan membuat sebuah lingkaran elips. Klik Create Ellipse, lalu dekatkan dia pada garis bantu vertikal, klik dan drag sambil menekan Shift. Seperti ini. Berikutnya adalah cara yang sama kita akan lakukan untuk membuat ellipse dengan garis bantu di sebelah horizontal. Klik tahan Shift. Seperti ini. Lalu saya akan membuat lingkaran yang kedua. Klik, tahan, kemudian tekan Shift. Oke, seperti itu. Lalu saya gunakan di sini ada Pick Average Color. Saya klik
dan mencari warna dari bagian kotak kita yang paling belakang ini yang berwarna coklat. Gunakan moving tool, klik tahan dan tekan kontrol, geser. Kemudian saya akan menggabungkan objek lingkaran berwarna coklat ini dengan yang lingkaran di belakangnya yang lebih besar. Tahan shift pada keyboard, kemudian klik satu kali pada lingkaran lebih besar sehingga objek keduanya ini menjadi bergabung. Pilih pada objek di sini ungroup, group maksud saya. Kemudian klik dan drag, geser dia pada posisi horizontal. Kemudian kita akan pilih edit, copy, dan paste. Tapi kita akan menggunakan shortcut saat ini. Ctrl C atau Ctrl C pada keyboard. Kemudian Ctrl Alt V atau Ctrl Alt V pada keyboard. Kemudian kita sudah menempatkan copy yang kedua ini pada tempat yang sama. Tapi akan kita flip sekarang. Klik tanda flip horizontal ini sehingga bagian ini sekarang membalik secara horizontal. Klik tahan pada mouse, lalu tekan kontrol dan geser dia ke sebelah kanan. Lalu lepaskan, sekarang tekan shift dan klik pada bagian lingkaran yang pertama ini sehingga kedua objek tersebut terpilih. Lalu kita gabungkan lagi dengan objek group. Kali ini kita akan membuat gambar kita ini berada pada posisi di belakang. Di sini ada mengatur untuk posisi, ada lower selection to bottom, artinya yang paling belakang, atau kita bisa menurunkan satu persatu lowernya, ataupun kita bisa meningkatkan posisinya menjadi paling atas dan sebagainya. Saya pilih di sini lower selection to bottom. Berikutnya adalah saya akan membuat sebuah lingkaran. Saya klik dan drag di sini. Seperti itu. Saya akan geser sedikit, kemudian saya melakukan shortcut Ctrl C, kemudian Ctrl Alt V, Ctrl Alt V, lalu saya tekan mouse, tekan Ctrl, geser seperti ini. Berikutnya adalah saya akan membuat sebuah garis menggunakan Bezier tool. Klik satu kali pada bagian tepi, klik satu kali lagi pada bagian tepi kanannya sambil menekan Ctrl agar garis tersebut tepat horizontal. Lepaskan dan klik kanan atau Enter untuk konfirmasi. Gunakan Selection Tool. Gunakan Selection Tool seperti ini atau Direct Selection seperti Edit Path Node ini. Lalu dekatkan dia pada garis tersebut sampai muncul tanda ikon seperti tangan. Klik dan drag dia ke bawah sehingga garis tersebut berubah menjadi lengkungan. Selanjutnya adalah saya akan merubah tebalnya stroke dengan mengklik Edit Object Style. Pada stroke style di sini saya memilih angka 10 sehingga garis saya sekarang sudah menjadi lebih tebal. Saya tutup Fill and Stroke stylenya, kemudian masih tetap menggunakan Selection Tool. Kali ini saya akan membuat sebuah bintang. Pada bintang ini kita dapat mengatur cornernya. Saya pilih mungkin 11 corner. Jika kita klik tanda change to polygon, maka dia akan berubah menjadi polygon. Kita uncheck, maka akan berubah menjadi bintang. Di sini ada spoke ratio, artinya radius pada garis tengah dalam ini. Jika saya perbesar, maka dia mempunyai radius dalamnya menjadi lebih besar. Seperti itu. Dan rounded ini artinya adalah bahwa ujung-ujungnya ini akan menjadi lebih lengkung. Saya biarkan dulu. Lalu saya klik dan drag bawa dia ke posisi di sini. Klik satu kali lagi sampai muncul tanda seperti lengkungan pada sudut ini. Artinya kita bisa memutar. Saya pilih seperti ini rotasinya. Jika sudah, kemudian saya akan memilih kedua objek yaitu bintang dan objek kotak berwarna coklat di belakang ini dengan sambil menekan shift, klik sehingga sekarang kedua objek telah terpilih. Lalu sekarang saya gunakan pad, sini saya pilih union artinya menggabungkan. Ya, sekarang gambar kita sudah selesai. Kita sudah menggambar sebuah funky monkey dengan menggunakan basic shape. Semoga training ini dapat memberi gambaran kita bagaimana fungsi-fungsi dari basic shape tersebut dan bagaimana kita mengoperasikannya lebih daripada satu shape.